Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 6 My Lovely Liar. Doha membuka masker lalu tersenyum pada Solhee. Jungkyu memperhatikan. Doha pun lalu memainkan musik jazz penuh semangat. Setelah selesai, Doha membawa mobilnya lalu mengajak Solhee ke tempat makan. Doha terus menatap Solhee dan membuat Solhee canggung. Doha bilang, "Aku bersyukur karena kamu, aku ada di sini." Doha lalu mendekat ke Solhee. Apa orang di sebelah itu memotret kita? Setelah itu, Doha pun kaget melihat lukisan yang menatapnya. Doha terus waspada dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk saat pelayan mendekat untuk mengisi air. Solhee lalu bilang, memang benar orang tak bisa berubah dalam semalam. Solhee lalu mengajak Doha ke tempat makan yang sepi. Di sana, mereka memesan tteokbokki, juga minuman. Solhee bilang, ngomong-ngomong, apa aku harus memanggilmu Kim Seung-ju? Itu nama aslimu bukan? Doha bilang, tidak, Kim Doha saja. Solhee bertanya tentang Doha yang selalu sembunyi. Doha bilang, itu karena masa laluku. Solhee berkata, apa itu tentang Shaon? Doha langsung bilang tidak. Karena mabuk, Solhee jadi kesulitan mengupas udang. Dengan sukarela, Doha pun mengupas udang untuknya. Solhee melihat tangan Doha dan bilang bahwa tangan Doha cantik. Doha pun menatap Solhee. Solhee melihat udang dan membuat bentuk hati, lalu sempoyongan. Doha pun membawa Solhee pulang. Saat setengah sadar, Solhee pun melihat Doha. Keesokannya, Solhee kaget bajunya penuh saus. Lalu ingat semalam ia pingsan di tteokbokki. Doha mencoba membantunya dan menggendongnya. Saat di jalan, Solhee ingin makan es krim. Lalu Doha pun membelikannya. Solhee makan es krim sambil tak sadar. Doha pun tampak sabar dengan kelakuan Solhee. Solhee kesulitan menekan pin rumahnya lalu memberitahu Doha. Setelah itu, Doha meletakkan Solhee. Karena takut saus mengenai spray, Doha pun melepas jaket Solhee hati-hati. Doha kemudian melepas kemejanya untuk melihat noda saus. Solhee yang tak sadar mengira Doha nakal dan menampar Doha, lalu kembali tidur. Solhee pun malu karena menampar Doha. Di rumahnya, Doha mencuci kemejanya, namun nodanya masih ada. Manajer Shaon menelpon Dukchan menanyakan Shaon. Dukchan bilang, Shaon mungkin bukan dirinya sekarang. Batalkan saja semua jadwalnya. Di tempat lain, Shaon yang galau sedang karaoke sambil memikirkan Doha. Doha keluar Villa Dream tanpa masker dan masih takut dengan orang. Doha pergi ke minimarket membeli obat pengar untuk Solhee. Boro datang untuk menukar uang. Melihat Doha memegang roti, Boro pun mengajaknya datang ke tokonya. Boro memberikan roti buatannya pada Doha. Doha mencicipinya dan rasanya sangat enak. Boro salfok melihat Doha yang tampan. Doha bilang, kau pernah memberiku donat untir. Boro lalu menutup wajah Doha dan ingat dengannya. Setelah itu, Obek dan Corok datang. Corok pun terpana melihat Doha. Solhee rebahan karena merasa pengar, lalu Doha memanggilnya. Solhee pun panik dan berpikir untuk pura-pura lupa. Melihat Doha memberinya obat, Solhee pun minta maaf karena menamparnya. Doha bilang, lupakan itu, apa kau tahu caranya menghilangkan noda? Solhee pun mencuci bajunya. Kang Min fokus menangani kasus. Saat seorang polwan mendekatinya, ia pun tak peduli. Kang Min pun memberitahu rekaman CCTV pada temannya. Solhee sedang menyetrika kemeja Doha. Lalu melihat jadwal sepak bola di TV, begitu juga Doha. Doha ingat bahwa Solhee selalu nonton bola sendiri. Solhee lalu memberikan kemeja Doha dan menunggu Doha mengajaknya. Doha merasa ragu, lalu Solhee bilang, kamu harus mengajakku berkencan. Doha pun langsung mengajak Solhee nonton bola di layar lebar. Solhee pun menjadi gembira. Doha sedang membuang sampah, lalu Jae-chan muncul untuk minta uang. Melihat Doha tak pakai masker, Jae-chan pun mengancam tentang masa lalu Doha. Doha lalu bilang, jika semua tahu masa laluku, kamu juga tak akan punya uang. Dan aku menolak memberimu uang. Dukchan sedang mengemudi, lalu seseorang lewat. Saat dilihat, tak ada siapapun. Tiba-tiba, Umho ada di dalam mobilnya. Umho bertanya, apa yang di koran ini Kim Seung-ju? Dukchan bilang bukan. Namun ekspresinya tak meyakinkan. Umho lalu bilang bahwa ia menemui Dukchan hanya untuk melihat ekspresi wajahnya. Doha ada di rumah sedang membuat lagu.
Lalu Dukchan menelpon dan bilang bahwa Doha tak boleh ke kantor tanpa seizinnya. Chorok membagikan selebaran tokonya lalu penasaran dengan kafe Luni. Saat meletakkan selebaran di atas mobil, alarm mobilnya bunyi. Jihon dan Cassandra pun keluar, disusul Solhee dan pelanggannya. Saat semua orang di luar, diam-diam Chorok masuk ke kafe lalu melihat celah ruangan Solhee. Solhee memergokinya dan Chorok pun tak bisa berkata-kata, lalu ia pun pergi. Chorok penasaran dengan Solhee, lalu Boro mengirim pesan, Doha ada di tokonya. Chorok datang ke sana dan menawari Doha agar mampir ke tokonya. Doha bilang, tokomu di depan kafe Luni. Chorok pun melarang Doha ke kafe Luni karena pemiliknya dukun, namun Doha tak mendengarkannya. Kang Min melihat Solhee di jalan. Solhee tersenyum dan Kang Min mengira itu untuknya. Namun ternyata Solhee tersenyum pada Doha. Kang Min pun merasa sedih. Ibu Solhee makan bersama pelatih tenis itu sambil terpaksa. Kang Min dan para polisi menggerebek tempat judi dan menghajar orang yang melawannya. Seseorang di antaranya membawa pisau. Kang Min berhasil mengalahkannya, namun tangannya jadi berdarah. Solhee sibuk memilih outfit untuk pergi dengan Doha, begitu juga dengan Doha. Solhee melihat Doha memakai jas. Solhee bilang, kamu tak seperti akan nonton bola. Doha jawab, aku hanya ingin memenangkan hatimu. Doha dan Solhee pergi ke beberapa tempat nobar, namun selalu penuh. Akhirnya mereka pun datang ke tempat Obek dan menonton di sana. Obek, Chorok, dan Boro pun memperhatikan mereka. Saat tim Korea mencetak gol, mereka semua pun heboh. Kang Min ada di kantor. Awalnya ia ingin menelpon Solhee, namun ingat dengan kejadian di masa lalu dan tak jadi menelponnya. Solhee ada di lapangan tenis karena putri pelatih itu menyewa jasanya. Saat ibunya datang, mereka berdua pun kaget. Solhee menjadi wasit dalam pertandingan. Setelah selesai, Solhee melihat pelatih itu begitu tulus dengan ibunya. Putri pelatih mulai bertanya pada ibu Solhee dan jawaban ibu Solhee terdengar bohong. Ibu Solhee memohon pada Solhee agar tak menggagalkan rencananya menikahi pelatih itu agar bisa hidup enak. Ayah Solhee pergi 10 tahun terakhir. Setelah itu, putri pelatih tanya apa ibu Solhee mencintai ayahnya. Ibu Solhee pun bilang iya, namun itu semua bohong. Doha pergi ke jendela melihat hujan sambil melihat rumah Solhee. Solhee memberikan hasil kebohongan ibunya pada putri pelatih. Solhee sendirian di kafe, lalu ibunya datang dan mengacak-ngacak kafe karena kesal dengan Solhee yang menghancurkan rencananya. Lalu Doha datang ke kafe dan melihat kekacauan lalu masuk. Ibu Solhee marah besar pada Solhee. Solhee bilang, ibu selalu berbohong. Ibu Solhee pun mengungkit kemampuan Solhee sehingga mudah mendapatkan uang. Dan Doha pun menguping. Solhee lalu bilang, aku tahu ibu membenciku. Saat ibu akan memukul, Doha datang. Ibu Solhee lalu bilang pada Doha, kamu tahu dia dukun. Solhee merasa jengkel, lalu ibunya pun pergi. Solhee keluar dan Doha mengejarnya untuk minta maaf. Solhee bilang, kukira hubungan kita tak akan berhasil. Aku punya kekuatan untuk mendeteksi kebohongan. Doha pun terkejut mendengarnya. Nah, itu tadi episode 6 My Lovely Liar. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.